Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kela Sonia dengan NIM 08011188253000. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma pemrograman, yaitu membuat program untuk menghitung rata-rata bilangan genap dan rata-rata bilangan ganjil. Ini saya akan mengerjakan tugas nomor 3. Di sini ada deskripsi programnya. Jadi program ini tuh dibuat untuk menghitung rata-rata bilangan genap dan rata-rata bilangan ganjil dari bilangan 1 sampai n. Nah, user diminta memasukkan nilai n. Program kemudian melakukan perulangan dari 1 sampai n. Setiap bilangan akan dicek apakah termasuk bilangan genap atau ganjil. Jika genap, maka akan dijumlahkan ke total genap dan dihitung banyaknya. Jika ganjil, maka akan dijumlahkan ke total ganjil dan dihitung banyaknya. Setelah perulangan selesai, program menghitung rata-rata genap dan rata-rata ganjil, kemudian mencetak hasilnya. Nah, di situ mulai deklarasikan variabel n berarti tipe integer, deklarasi variabel total genap dan total integer dengan nilai awal 0. Kenapa di sini kita inisiasi dengan 0? Karena di sini penjumlahan. Karena kalau misalkan diinisiasi dengan 1, dia tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai. Karena kalau misalkan diinisiasi dengan 1 itu biasanya perkalian. Terus deklarasikan variabel banyak dan banyak ganjil bertipe integer juga. Terus input nilai n. Terus lakukan perulangan dari i sampai n, dari i sampai 1, dari i sampai 1 sampai itu kurang dari atau sama dengan n. Jika i mod 2 sama dengan 0 atau i bagi 2 itu habis, maka dia akan total genapnya itu dihitung total genap ditambah i. Kalau banyak genapnya itu banyak genap ditambah 1. Jika i mod 2 tidak habis jika i tidak habis dibagi 2, maka total ganjilnya itu dihitung total ganjil per 1, terus banyak ganjil per 1. Setelah perulangan selesai, hitung total genap dibagi banyak genap, total ganjil dibagi banyak ganjil, rata-rata genap dan rata-rata ganjil, terus programnya akan selesai. Selanjutnya aku akan langsung ke programnya. Di sini ada using namespace std. Nggak ada include iStream. Include iStream itu untuk memanggil fungsi-fungsi si out, si in yang ada di sini. Terus using namespace std itu agar kita tidak perlu lagi menuliskan std di awal-awal program atau tulisan-tulisan ini. Terus int main itu untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di C++. Terus ada kurung kurawal. Kurung kurawal itu untuk memulai dan mengakhiri sebuah program. Terus ada integer n, integer total genap, variabel n, variabel total genap, total ganjil, banyak ganjil itu diisi dengan 0 atau diinisiasi dengan 0. Kenapa diinisiasi dengan 0? Karena kita akan menjumlahkan sebuah angka, bukan mengalihkan. Karena penjumlahan itu biasanya diinisiasi dengan 0. Terus si out itu masukkan n. Kalau misalkan kita masukkan n di si out ini, maka dia akan simpel di variabel n. Terus di sini ada pernyataan kondisi for, bukan pernyataan kondisi, ini di sini ada for itu i sama dengan 1. I inisiasi dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan nih I itu kurang dari atau sama dengan 0, selama I kurang dari sama dengan N, maka dia akan menjalankan kondisi yang ini. Nah, if I, kalau misal ada pernyataan kondisi nih, misalkan if I itu mod 2 itu sama dengan 0, maka dia akan menjalankan atau menginput total genap. Misalkan I-nya itu pasti dimulai dari 1 kan. I-nya itu 1, total genap ditambah sama dengan total genap itu total genap tadi kan 0 kan. Berarti 0 ditambah I, 0 ditambah 1, 1 berarti. Nah, terus banyak genap plus plus. Sama ya. Ya, banyak genap plus plus tuh di sini tuh untuk menghitung berapa banyak jumlah ini, berapa banyak jumlah angka genap yang akan kita dapat. Misalkan memenuhi ini. Nah, tapi ini kan dia tidak memenuhi nih. 1 itu tidak memenuhi. Berarti dia ke if yang ini.
if satu mod 2 tidak habis dibagi nol, maka dia menjalankan total ganjil plus total ganjil dari tambah i banyak ganjil plus plus. Kenapa di sini pakai if karena kedua kondisinya sama-sama dicek, tidak ada yang misalkan kondisi ini terpenuhi, dia dia masih mengecek kondisi yang ini begitu. Misalkan kondisi ini tidak terpenuhi, dia tetap mengecek yang ini, semuanya tetap dicek walaupun salah satunya tetap terpenuhi, makanya di sini memakai i. Nah, di sini ada double kan, variabel double rata genap. Rata genap itu rumusnya total genap dibagi banyak genap. Terus double rata ganjil dibagi sama dengan rata total ganjil dibagi banyak ganjil. Seperti yang kita diketahui itu kan. Kayak total angka genap itu ada berapa? Terus n ya, jumlahnya, jumlah angka genapnya, banyak angka genapnya itu ada berapa? Gitu. Terus jumlah seluruh angka genap, jumlah angka penggenap itu ada berapa, sama yang ganjil juga sama. Terus nanti akan menampilkan rata-rata genap itu dari variabel rata genap dan rata-rata ganjil itu dari variabel rata ganjil. Sini misalkan aku coba ya, coba jalanin programnya tuh n misalkan n itu 6. Nah, di sini kenapa rata-rata genapnya itu 4 dan rata-rata ganjilnya itu ada, rata-rata ganjilnya itu ada 3. Nah, jadi di sini kan dia aku pakai if dulu nih. If-nya tuh kan dimulai dari satu. Apakah satu itu kalau dibagi dua itu habis? Tidak kan? Berarti dia menjalani yang nih. Karena satu itu tidak habis dibagi dua. Jadi dia ke total ganjil. Total ganjil. Total ganjil ditambah i. Jadi i satu kan. Nol ditambah satu itu satu. Terus banyak ganjil. Banyak ganjil itu banyak ganjil plus plus. Jadi kan dimulai dari satu. Karena banyak ganjil yang awal tuh nol, jadi dia dimulai dari satu kan. Banyak ganjil plus plus. Kalau misalkan udah nih, udah terpenuhi. Banyak ganjilnya ini di plus plusin. Kayak jadi dua nih. Bukan. Banyak ganjilnya tetap satu. Terus i plus plus karena yang sini awalnya i satu, jadi i-nya tuh dua. Kita cek apakah dua itu habis dibagi dua? Ya, maka total genap itu sama dengan total genap dibagi i. Nah, total genapnya tadi berapa? Total genap tadi kan udah satu, berarti satu tambah i dua, berarti udah tiga gitu. Enggak, di sini total genapnya tadi kan belum ada untuk yang ini kan. Tadi itu yang ini. Total genap itu belum ada, jadi itu dua ditambah nol, jadi dua. Total genapnya itu dua, untuk yang genap itu dua. Intinya tuh dia seperti ini. Ini ada penjelasan programnya juga. Tuh. Itu kayak iterasi satu, iterasi berikutnya. Nah, di sini kan ada tuh iterasi satu. Nah, satu kan gak habis, maka satu adalah bilangan ganjil kan. Jadi total ganjil yang di sini tuh tadi total ganjil ditambah i jadi satu. Banyak ganjilnya tuh satu, terus iterasi dua. Karena tadi i plus plus kan. Nah, jadi dua tuh kan habis kan dibagi dua, maka dua adalah bilangan genap nih. Terus total genapnya tuh 0 ditambah 2. Nah, banyak genapnya satu kan, karena banyak genap plus plus itu dimulai dari satu kan, kalau misalkan plus plus. Terus iterasi itu ke ganjil kan. Jadi total ganjilnya tadi kan udah satu, satu ditambah tiga itu empat, terus banyak ganjil itu dua. Terus lanjut ke iterasi empat, karena i plus plus kan, jadi
tuh 2, 3, 4. Nah, 4 itu kan habis dibagi 2 jadi 0, maka 4 tuh bilangan genap. Terus 2 tadi kan udah 2 tuh di awal, 2 tambah 4 6. Banyak genapnya udah 2 karena banyak genap plus plus kan. Jumlahnya tuh dikasih i 5 kan. Berarti 4 i plus plus jadi 5. Terus i itu 5. 5 mod 2 tuh tidak habis kan. Jadi 5 tuh bilangan ganjil. Total ganjilnya tuh 4 plus 5. Kenapa 4? Karena tadi di sini sudah 4 ya. Tuh. Total ganjilnya udah 4. Jadi ditambah 5. Terus banyak ganjilnya itu ada 3 di plus plus ya ingat. Nah, terus ada iterasi yang terakhir itu ada iterasi 6. Nah, itu tuh dia juga harus mengecek kondisi yang ini. Apakah itu kurang dari atau sama dengan n? Tadi kan masih kurang dari tuh, dari 1 sampai 5 tuh masih kurang dari n ya. Dan 6 ini sama dengan n, jadi masih memenuhi. 6, 6 tuh apakah habis dibagi 2? Iya, maka 6 adalah bilangan genap. Total genapnya itu ada 6 ditambah 6, itu 12. Terus banyak genapnya 3. Nah, kalau misalkan kita cek lagi nih, 7. 7 itu kan tidak kurang dari atau sama dengan n, maka dia stop nih, stop perulangannya sampai 6 karena n-nya tadi kita input 6. Terus ada di sini kan double rata genap, rata genap dibagi banyak genap. Nah, tadi itu berapa? Total genap. Total genapnya itu total genapnya itu ada 12 ya tadi. Terus dibagi 3. Makanya hasilnya tadi 4. Terus total ganjilnya itu ada total semua angka ganjil. Bukan kayak angka ganjil tuh kayak eh, 1 ditambah 3 ditambah 5 itu berapa itu. Nah terus tuh kayak angka genap itu tuh 2 ditambah 4 ditambah 6 kan, dibagi 3 banyaknya angka genap atau jumlah data-data itu ada berapa itu tuh 3, makanya hasilnya tadi itu 4 sama 3. Sini kan tadi hasilnya 4 sama 3 kan tuh. Nah, selanjutnya aku akan ngejelasin pseudocode-nya. Pseudocode-nya di sini ada variabel ya, total genap, total ganjil, banyak kali ganjil tuh sifat integer. Para total genap, total ganjil, sifat real. Terus ada bagian itu sama kayak gunung berawal. Kalau di C++, terus ada total genap, total ganjil, banyak ganjil itu kita inisiasi atau kita isi awal dengan nolan. Sama seperti ini, kalau misalkan di pseudocode dia itu pakai tanda panah, kalau misalkan di C++ ditambah pakai sama dengan sudah write itu sama seperti cout kalau misalkan di C++, terus ada read itu sama dengan seperti cin. Jadi kalau misalkan kita input data di sini, dia akan masuk ke variabel n. Sudah for i itu dimasukin satu to and do. Nah, karena kalau misalkan dia ditulis di pseudocode di atas ini, jadi i itu diisi satu ke to and do terus begin itu sama seperti kurung berawal ya, jadi setiap kurung berawal itu ditulis begin sama ditulis end. Ini ada pernyataan kondisi if i mod 2. Kenapa di sini mod? Karena kalau misalkan di program C++ itu dia persen, kalau misalkan di pseudocode itu dia mod. Ini if i mod 2 sama dengan 0 dan begin. Nah, kalau misalkan dia memenuhi kondisi ini, dia bakalan nge-progress total genap tambah i, terus banyak genap tuh banyak genap plus satu. Nah, kenapa di sini bukan kayak banyak genap plus plus? Karena kalau misalkan di pseudocode tulisannya emang gini, terus n kan. Terus if lagi nih, sama if kan, if i mod tidak sama dengan ini tuh tanda tidak sama dengan di pseudocode. Dan kalau misalkan menemukan ini, jalanin progres yang total ganjil ditambah i, sebanyak ganjil ditambah i. Oh iya, di sini tuh semuanya tuh harusnya bukan tanpa pakai sama dengan, tapi pakai tanda panah terus n dan n lagi. Terus rata genap itu tuh ini itu rata-rata genap itu total genap dibagi banyak genap, total ganjil bagi banyak ganjil. Nah terus tuh mencetak rata-rata genap.
rata genap, slide rata ganjil itu rata ganjil. Nah, di sini tuh cukup ya sampai sini. Oke, di situ ada N untuk semua program. Terus di sini ada flowchartnya, itu dimulai dengan bentuk oval untuk memulai program. Bisa di sini ada oval itu untuk mulai dan mengakhiri program. Di sini ada progres inisiasi, total genapnya itu diinisiasi dengan nol, total ganjilnya juga diinisiasi dengan nol. Terus lanjut lagi, jumlah genap juga diinisiasi dengan nol, jumlah ganjil juga diinisiasi dengan nol. Lalu user akan diminta untuk menginput N dan masuk ke loop atau perulangan. Di sini ada loop atau perulangan itu persegi 5. Nah, kalau misalkan masih memenuhi, dia bakalan cek lagi kondisi apakah ini mode 2. Kalau misalnya memenuhi, dia memproses total genap itu ditambah total genap ditambah I. Nah, terus tuh banyak genap plus plus plus. Kalau tidak terpenuhi, dia bakalan ngecek ini I mode 2 ini yang ini tuh untuk genap, yang ini tuh untuk ganjil. Kalau misalkan terpenuhi, dia bakalan memprogres total ganjil itu sama dengan total ganjil tambah I. Terus banyak ganjil plus plus. Terus lanjut lagi sampai dia tuh false. Kalau dia ada false, dia bakalan ke I plus plus. Terus ke perulangan loop ini lagi, terus ke sini lagi sampai perulangan loop ini tidak terpenuhi kan. Nah, jadi tuh sini tuh ada bentuk persegi panjang itu untuk progres, sejajar genjang itu untuk input dan output, persegi 5 itu untuk loop atau perulangan, terus ada ketupat itu untuk pernyataan kondisi, dan persegi 4 atau kotak itu sebagai I plus plus atau plus plus gitu. Terus di sini ada ini ya, kalau misalkan ada false, pernyataan loop ini dia keluar dari pernyataan, bukan pernyataan loop, tapi perulangan loop ya. Rata genapnya itu memproses lagi untuk mencari rata genap sama rata ganjil. Itu total genap dibagi banyak genap, total ganjil bagi banyak ganjil. Nah, terus baru dari dicetak layar, rata genap sama rata ganjil, dan program langsung diakhiri. End. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.